kalau orang Jawa, yen wani ojo wedi-wedi. Yen wedi ojo wani-wani. Nah, itu sekalian. Karena kita gini, semua beresiko. Ya, Resikonya pasti. gini, ketika kamu diam aja, ada resikonya. Ya, benar. Ketika kamu mulai bergerak, ada resikonya nggak? Benar, ada, Nah, pasti ada. tapi resiko itu lebih tinggi ketika kita diam saja. Diam saja. Tapi ketika kamu bergerak, resikonya juga tinggi, tapi resiko yang baik. Ya, yang positif. Ya, positif. Gitu. Kata-katanya itu tadi ya, yen wani coba wedi-wedi, yen wedi coba wani-wani. itu salah satunya. Nah, gitu. Oke. Terus mungkin cukup atau ada tambahan? Kayaknya cukup dulu. Coba dipancing lagi aja. Oke. Nah, lanjut ke yang ketiga aja, wes. Oke. Plus minusnya dengan bermain Anturium Jemani, yo kurang lebihnya hampir sama kayak keluh kesah atau keuntungan kerugian le. Oh ya. Coba kita buka ya. Kalau saya minusnya itu satu. Iya, minusnya itu menurut saya satu tok ya. Satu tok. Tidak ada. Kalau plusnya luar biasa, tidak terbatas plusnya. Minusnya rana. Minusnya tidak ada karena satu minusnya tidak ada menurut saya. Minusnya tidak ada loh. Tidak ada. Nah, plusnya Karena semua di dunia bisnis itu pasti ada kerja keras kan. Di situ minusnya cuma kerja keras, berarti tak anggap tidak ada. Ya benar-benar. Itu aja. Maka tak anggap tidak ada. Kalau plusnya tidak terhitung, bisa terhingga. Coba aja dijalani. Gitu. Tapi yang penting satu konsisten dulu, wes. Tapi karena itu saya pengalaman sendiri itu nggak konsisten. Ketika nggak konsisten ya tidak menghasilkan. Lu pernah nggak konsisten? Sering. Bukannya nggak pernah sering gitu. Bener itu sering. Nah itu makanya kan dengan sekarang kondisi teknologi, kondisi apa namanya perkembangan zaman ini, menurut saya lebih sangat dimudahkan untuk pemasaran, terus untuk apa distribusi, terus untuk kita cari komunitas itu lebih mudah. Pengenalan produk. Pengenalan produk dan kita belajar dari teman-teman gampang sekali. Dan teman-teman juga open ya, Pak? Menurut saya di dunia di apa komunitas-komunitas tanaman ini terutama di Jemani ini mereka sangat open dan selalu memberikan waktu. Misalnya mau tanya ya dia lebih terbuka untuk memberikan informasi yang baik gitu. Ya. Karena ada juga informasi yang buruk. Oh ya. Ya. Itu sudah tanda kutip gitu aja. Ya. Karena informasi yang buruk pasti ada. Ya, tit. Buruknya tit ya. Gitu. Seperti itu. Dan pangsa pasar sekarang sudah luas banget. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Sampai di negara-negara tetangga kan. Ya. Vietnam, Malaysia masuk ya. Ya masuk. Filipina masuk, Thailand masuk. Nah, memang PR kita untuk terutama di Anturium Jemani itu pasar Eropa, pasar apa namanya Asia kayak Cina itu kan belum masuk ya, Jepang itu kan belum masuk. Cuman kan memang ini karakteristiknya tanaman ini Jemani ini menurut saya ini memang spesial, nggak seperti tanaman lain. Itu memang cocok untuk orang-orang tropis seperti Indonesia, terutama di Jawa. Di Jawa ya. Karena ini orang Jawa itu punya kebudayaan yang namanya keris kan. Tanaman ini tuh mirip dengan pusaka. Keris itu tadi bukan kebudayaan tapi pusaka ya. Pusaka. Karena ini tanaman ini nggak bisa ditaruh di sembarang tempat. Dia punya tempat khusus, istilahnya GH-nya itu GH khusus. Greenhouse yang khusus yang harus ada settingan anginnya seperti apa, settingan apa ini. Intensitas sinarnya berapa persen, terus apa namanya kelembabannya seperti apa. Apalagi sekarang untuk tanaman-tanaman Jemani yang udah warna-warni itu butuh settingan tempat yang benar-benar sesuai yang diharapkan oleh tanamannya itu sendiri. Ya, perawatan khusus saja. Perawatan khusus. Dan kita harus memahami tanaman
yang diinginkan oleh tanaman itu sendiri. Karepmu ki piye? Nah, karena piye lah itu sebenarnya kalau kita sering berinteraksi Ya, seperti bener, ini, kita tahu. Oh, ternyata pengennya seperti ini. Dia, wah ternyata dia kelaparan. Oh, dia ternyata kekurangan gizi. Itu kan Bener, dari bener. itu, dari lihat aja kayaknya udah bisa. Soalnya kan dia juga makhluk tuh. Iya. Bodoh-bodoh makhluk Ya gitu. Itu Mas Habib, apalagi? Kita lanjut. Pertanyaannya kira apa ya? Ngerepek. Pertanyaan yang keempat ini. Untuk dari versi jenengan, market penjualan pada era zaman sekarang itu melalui apa aja? Tapi kan kayaknya sudah dibantu teknologi, udah enak banget ya. Ada di bidang gini gitu. Sudah saya singgung tadi ya, benar. sedikit. Kita sudah punya ini media banyak, ada di media sosial, ya, ada di e-commerce ya, salah satu kayak kita sebut nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Shopee, Tokopedia, terus apa namanya, TikTok itu ya, di TikTok itu dan lain-lain masih banyak. Tapi memang pasar yang paling luas salah satunya di situ kalau di e-commerce ya. Tapi kalau di ini media sosial seperti Instagram, terus Facebook, YouTube, terus apa lagi ini? Hanya itu ya yang untuk media sosial. Di media sosial ada di segala media sosial itu bisa untuk jualan, mempromosikan produk gitu ya. Ya itu udah menurut saya itu sudah jadi media yang sangat efisien ya. Kita nggak perlu kemana-mana, tinggal di rumah aja, di kebun kita udah bisa jualan, dan kita bisa jualan nonstop, tidak perlu ada jam jualan jam berapa ya. Kalau mungkin di pasar-pasar tradisional, pasar konvensional kan pasar buka jam 5 pagi sampai jam 6 sore, ini enggak, 24 jam nonstop. Silakan silakan Anda untuk jualan. Nah itu nggak ada batasan waktu kan ya. Terus itu memang ini untuk kalau kita bandingkan dengan di era tahun 90-an sampai 2000 sampai ke ini sekarang paling enak. Jam sekarang sudah paling enak. Nah, soalnya dibantu dengan teknologi ya. Teknologi yang secanggih ini, yang apa istilahnya, sangat mendukung itu. Soalnya emang udah saatnya upgrade, atau eranya kan emang serba teknologi tuh, saya serba modern lah, serba digital. Digital kok modern. Tapi produknya kan nggak bisa digantikan. Oh iya, tetap produk nggak bisa digantikan. Cuman cara kita untuk promosi lah ibaratnya gitu. Ya, promosi dan jualan. Ya, promosi dan jualan itu. Tuh. Jadi dari tadi yang pertama itu keluh kesah dari sejarah jenengan bermain dulu, terus investasi, terus plus minusnya, ternyata gak ada minusnya, kakean plus sih. Kakean plus sih, jadi hilang minusnya. Oh iya, kakean wis ketutup minusnya. Dari yang keempat tadi, dari apa, pemasaran zaman sekarang ini. Mungkin pertanyaan dari saya cukup itu sih, atau jenengan ada tambahan juga monggo boleh. Ini berarti langsung penutup. Boleh, nggak apa-apa. Ya sebenarnya nggak ada tambahan. Menurut saya yang itu secara global yang kita eksplor tadi itu secara global. Jadi teman-teman nggak usah ini ya, istilahnya masuk ke dunia tanaman ini, apalagi terutama di Anthurium jemani ini nggak usah ragu, karena peluangnya sangat besar ya. Keuntungan juga ini yang menurut saya unlimited, tidak terbatas keuntungannya, tergantung bagaimana teman-teman mengolahnya. Kenapa saya bilang ini jemani itu peluangnya sangat besar? Karena hobi jemani itu adalah orang-orang fanatik banget. Di jemani itu orangnya fanatik. Jadi itu peluang besar. Kalau ini bisa tahu peluang itu, pasti meraup keuntungan yang banyak. Tapi kuncinya itu tadi, harus senang dulu. Senang dulu. Setelah itu terserah Anda. Harus bisa kasih sayang. Iya, gitu. Ya, dan kalau istilah orang Jawa kan, wong seneng larang regane.
Iya betul. Sudah terbukti itu. Dan memang untuk tanaman ini kan nggak ada standar harga. Nggak ada di dunia hobi, nggak ada, Nggak Pak, ada ya? standar harga. Ya kalau kamu memang seneng, nilai senengmu berapa? Misalkan ini 1 juta, nilai seneng kan berarti 1 juta. Mungkin Ya. ada yang seneng lagi nih 2 juta, berarti nilai senengnya 2 juta. Jadi nggak bisa dibandingkan. Oh di sana mahal karena harganya 2 juta. Oh di sini aja aku beli 1 juta. Iya, iya, benar-benar. Beda karena setiap orang punya nilai rasa seneng yang berbeda. Betul, betul, betul. Itu aja. Karakter orang kan tetap berbeda-beda. Makanya yang disebut ini uangnya tidak ada nomor serinya itu. Oh, ketemu tuh Judan. Misalnya nomor seri ini unlimited. Nah, unlimited itu. Ya mergane kuwi wong seneng larang regane. Berarti mungkin cukup dulu atau Cukup? ya cukup dulu dari ngobrol kita sama Pak Jumali di kandang Victor Varigata ini. Dan buat teman-teman, sekiranya saya sama Pak Jumali ada kata-kata yang kurang berkenan, jangan dimasukkan ke hati, Pak. Dan tetap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambil guyon ya. Pokoknya teman-teman jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Terus berkarya. Berkarya dan berinovasi. Berinovasi, harus berinovasi. Betul, betul, betul. Ini Pak, saya sebelum berakhir saya punya slogan ini, Pak. Apa ini? Slogannya gini, wong tani Anthurium Indonesia, barometer Anthurium dunia. Nah, itu. Ya betul. Ya, itu ya versi saya kenapa saya begitu memiliki inisiatif membuat slogan. Ya karena petani Anthurium khususnya Jemani kan rata-rata di Indonesia dan di Jawa Tengah khususnya Jawa Tengah. Makanya slogan saya begitu. Kalau menurut jenengan gimana itu slogan? Aku sebenarnya nggak punya slogan tertentu ya, tapi dengan adanya slogan ini saya sangat setuju. Setuju ya? Jangan setuju. Setuju malah. Aman, oke. Oke. Dan yang jelas jangan remehkan profesi petani, karena petani itu nanti di era digital itu nanti yang tidak bisa tergantikan cuma satu petani. Yang lainnya nanti 60% peluang kerja itu akan hilang oleh robot. Oh ya, benar. Dan profesi yang nggak bisa hilang itu cuma petani. Ya. Dan tidak tergantikan. Nah, petani apapun apapun itu. Benar. Gitu. Pokoknya tani sementing gitu. Ya, penting bertani. Oke ya. Mungkin cukup dulu video dari kita berdua. Mohon maaf lagi bila ada salah dan hilafnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Oke Pak ya. Dan terima kasih buat jenengan sudah saya diberi waktu untuk sowan ke sini ngobrol-ngobrol sama jenengan ini. Ya, terima kasih banyak pokoknya. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah mau mampir di GH kita yang terpencil ini kayaknya ya. Di belakang, mungkin di depan nggak lihat tapi di belakangnya gitu. Ya di Mak bablasan aku. Saking suwene ratulan bablasan. Gitu. Itu berarti kita mohon pamit. Oke, pamit dulu ya. Buat semuanya jangan jangan lupa tetap bantu support kita dengan cara like, komen, subscribe dan share-nya. Oke ya, sekian dari saya dan Pak Jumali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Pak.